Silakan Pak Darwis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallu wa sallimu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma alimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Anakku siswa-siswi Madrasah Negeri 19 Jakarta kelas 10. Bagaimana? Apa kabar kalian? Sehat-sehat walafiat? Ya. Alhamdulillah, harapan saya anak-anakku semua dalam kondisi sehat-sehat walafiat, dan yang sakit mari kita doakan agar diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang berhalangan agar dimudahkan dan dilancarkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Apakah kalian siap mengikuti pembelajaran jarak jauh ini secara daring? Oke. Ya. Sepertinya sudah siap semua. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baik, anakku sekalian, sebelum saya berlanjut ke materi pembelajaran, saya akan mengabsen dulu ya di antara kalian, siapa saja yang hadir, siapa saja yang sakit. Baik, saya lihat dulu absennya. Ramsi Sukri ada? Halo, suara saya didengar nggak? Ahmad Syamil? Hadir, Pak. Aisyah? Hadir, Pak. Emir? Hadir, Pak. Aulia Nurdihan? Ada? Hadir, Pak. Ilmi? Pak, maaf Pak, saya baru masuk. Ya. Maulidia? Ada? Baik. Anak sekalian, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang fikih, yaitu membahas masalah hukum pelaksanaan ibadah haji. Ya, jadi tentu dalam masalah ibadah haji ini anak sekalian sudah tidak menjadi asing bagi kalian, karena ini sudah sering kita dengarkan dan sering kita lihat orang-orang melaksanakan ibadah haji. Ya. Kalian tentu telah mengetahui bahwasanya ibadah haji itu adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Baik, dalam pembelajaran ini akan saya jelaskan pertama bagian A, pengertian haji menurut bahasa. Pengertian haji menurut bahasa adalah menyengaja atau menuju. Dalam bahasa Arab disebutkan menyengaja itu yaitu kata-kata al-qasdu. Jadi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji, dia harus mempunyai niat menyengaja ya, atau sengaja untuk melakukan perjalanan kepadanya. Kemudian ada juga pengertian haji menurut istilah, yaitu seseorang muslim atau muslimah menyengaja berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah
pada bulan tertentu untuk melakukan beberapa amalan haji. Seperti bertawaf, bersa'i, bertahallul, wukuf, atau bertawaf ifadah dan amalan-amalan lainnya demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho dan rahmat-Nya. Itulah pengertian haji. Jadi seseorang harus melakukan kunjungan ke Baitullah. Ya. Tentu melaksanakan amalan-amalan haji. Jadi ada amalan-amalan haji yang harus dilaksanakan, dikerjakan di sana. Seperti bertawaf, bersa'i, bertahallul, wukuf, dan lain sebagainya. Jadi kalau orang sudah melakukan itu, maka sudah bisa dikatakan melakukan ibadah haji. Baik, kita pindah ke materi berikutnya. Bagaimana hukum pelaksanaan ibadah haji? Anak sekalian, hukum pelaksanaan ibadah haji itu adalah wajib. Wajib di sini artinya adalah kaum muslimin dan muslimat yang dibebankan untuk melaksanakan ibadah haji adalah orang-orang yang istitoah. Istitoah itu artinya mampu. Mampu dari aspek apa? Atau yang pertama, dia harus mampu di masalah biaya, ongkos. Jadi kalau orang mampu membayar ongkos perjalanan haji itu, maka dianggap istitoah. Ya, tentu kita sudah pada mengetahui bahwa misalnya ongkos ke sana besar. Ya. Kemudian istitoah dalam aspek kesehatan. Seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji itu dia harus sehat lahir dan batin. Jadi kalau seumpamanya dia sakit-sakitan, maka tidak dianggap istitoah. Kemudian keamanan. Seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji itu harus aman. Ya. Aman di sini maksudnya dalam perjalanan hajinya itu tidak ada hal-hal yang bisa mencelakakan dirinya. Nah, seperti sekarang ini ya, jamaah haji itu banyak yang mampu dalam masalah ongkos biaya ke sana, badannya sehat-sehat juga, tapi dari aspek keamanan tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena di saat sekarang ini di Saudi Arabia itu, bahkan di dunia secara umum, sedang dilanda wabah COVID-19, Corona. Nah, berarti aspek istitoah keamanan itu gugur. Berarti tidak wajib orang melaksanakan ibadah haji karena aspek keamanannya gugur. Ya. Karena menjaga jiwa itu lebih diutamakan daripada menjaga harta atau seumpamanya status. Lebih diutamakan jiwa. Jadi lebih baik jiwa diamankan, diselamatkan daripada mencari status. Kemudian istitoah yang keempat itu keluarga yang ditinggalkan tidak terlantar. Jadi kalau kita semuanya punya ongkos untuk naik haji, kita juga sehat, terus kondisi aman dari berbagai aspek. Tapi keluarga yang kita tinggalkan tidak ada biaya, itu kita tidak termasuk istitoah. Jadi harus kumpul yang keempat-empatnya ini. Baru dikatakan orang itu istitoah, sehingga menjadi wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya, dalil-dalil tentang disyaratkannya ibadah haji. Jadi kita bisa menemukan dalil itu di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ini dalilnya jelas. Jadi hanya bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah.
Itulah yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian ditemukan juga dalilnya dalam hadis di mana Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, buniyal Islam ala hamsing. Islam itu didirikan di atas 5 sendi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada yang disembah selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan membayar zakat, wa hajjil bait, berhaji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ibnu Abbas. Ya, jadi sangat jelas dalil disyaratkannya pelaksanaan ibadah haji. Jadi istita'ah bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Yang mau haji itu harus istita'ah. Itu intinya. Baik, kita pindah ke selanjutnya. Anak sekalian, hal yang penting juga yang kalian harus pahami dalam masalah haji itu adalah ada yang namanya syarat. Ada namanya rukun dan ada namanya wajib haji. Syarat itu adalah sesuatu yang mesti dimiliki seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Syarat haji. Pertama, beragama Islam. Jadi yang dipersyaratkan untuk bisa melaksanakan haji itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Orang non-muslim tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, persaksian kepada Allah dan persaksian kepada Nabi Muhammad, itu tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi hanya orang-orang Islam. Kemudian syarat yang kedua harus balik. Balik itu perempuan jika sudah haid, laki-laki apabila sudah bermimpi, ya, itu tanda-tanda balik. Jadi anak-anak itu tidak dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji karena syaratnya berhaji itu balik. Kemudian syarat yang ketiga, seseorang itu harus berakal. Jadi kalau orang majnun, orang yang akalnya tidak sehat, itu tidak menjadi syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian orangnya merdeka. Ada ulama yang memasukkan syarat ini, bahwasanya orang merdeka yang memiliki syarat untuk berhaji. Ya, bagi budak tidak dipersyaratkan. Tapi kalau sekarang kan budak udah jarang, bahkan sudah tidak ada. Cuma di masa lalu aja ada namanya budak, ada namanya orang merdeka. Kemudian syarat yang kelima, seseorang harus istita'ah. Istita'ah dalam aspek ongkos, biaya ke sana, aspek kesehatan, aspek keamanan, dan biaya hidup keluarga yang ditinggalkan. Inilah syarat-syarat orang untuk bisa melaksanakan ibadah. Kemudian ada juga namanya wajib haji. Wajib haji itu adalah sesuatu yang mesti dilakukan oleh seseorang ketika berhaji. Kalau ditinggalkan, tidak membatalkan hajinya, tetapi dia wajib membayar dam atau semacam denda. Jadi wajib haji itu harus diketahui. Apa itu wajib haji? Yang pertama, seseorang harus memulai ihram di miqat. Miqat itu dalam syariat Islam adalah tempat yang telah ditentukan oleh syariat Islam untuk memulai berniat ihram. Contohnya, kalau ada orang mau berhaji dari arah Madinah, dia mau ke Mekah, ada tempat di sana yang disebut Bir Ali. Disitulah orang-orang yang dari arah Madinah kalau mau ke Mekah singgah lalu berniat ihram di sana. Jadi setelah mandi berwudu salat sunat 2 rakaat lalu berniat ihram. Miqat namanya. Kalau dari Indonesia itu ya ketika pesawat itu sejajar dengan tempat yang namanya Yalamlam. Kalau pesawat sudah sejajar itu maka dianjurkan, biasanya ada komando dari
petugas haji agar siap-siap berniat ihram. Ya, jadi ada tempat-tempat khusus tempat orang berihram. Nah, ini wajib haji. Jadi kalau ada umpamanya orang tidak berniat ihram di mikat, maka dia harus membayar dam. Kemudian mabit di Musdalifah. Mabit itu adalah menetap sebentar di satu tempat. Nah, dianjurkan orang yang berhaji itu ketika berhaji dia mabit di Musdalifah. Jadi tinggal di Musdalifah lewat tengah malam. Biasanya itu jam 12 ke atas tengah malam. Di situ jamaah haji singgah sebentar, niat mabit, lalu mengambil kerikil untuk dipakai melontar jamarat. Jadi kalau ada jamaah haji tidak mabit di Musdalifah, maka dia harus membayar dam. Tapi tetap hajinya sah. Kemudian mabit dan melontar jamarat di Mina. Jadi melontar jamarat itu adalah wajib haji. Kalau ditinggalkan maka jamaah itu harus membayar dam. Ya. Kemudian yang terakhir tawaf wada, tawaf pamitan. Tawaf wada itu dilakukan jamaah haji ketika jamaah udah mau meninggalkan Mekah. Apakah itu udah mau pulang ke tanah air atau mau ke Madinah. Kan biasanya itu jamaah haji gelombang kedua itu langsung ke Mekah, belum melaksanakan salat sunat 40 waktu di Madinah. Jadi sebelum pulang ke Indonesia ke Madinah dulu. Jadi intinya tawaf wada itu dilakukan ketika seseorang mau meninggalkan Mekah. Baik, rukun haji, rukun itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh para jamaah. Tidak boleh tinggalkan. Karena kalau ditinggalkan maka hajinya batal. Semuanya. Ada jamaah haji yang tidak ihram. Ya. Karena ihram itu adalah rukun pertama haji. Orang harus berniat ihram, berniat untuk melakukan ibadah haji. Kalau dilupakan, maka itu batal. Dia harus mengulang hajinya di tahun-tahun berikut. Jadi harus hati-hati. Ya, karena haji itu enggak sedikit ongkosnya. Dan kadang orang punya ongkos tapi tidak punya kesehatan. Kadang sehat tapi tidak punya ongkos. Terus tidak aman seumpamanya. Jadi harus selalu mengingat bahwasanya yang pertama dilakukan adalah berihram, berniat untuk melakukan ibadah haji. Yang kedua, rukun haji itu yang tidak boleh tinggalkan adalah wukuf di Arafah. Wukuf itu ya tinggal di satu tempat yang namanya Arafah setelah matahari tergelincir di waktu zuhur sampai maghrib. Di situ para jamaah berzikir, berdoa. Pak, maaf Pak, teman saya bangun di ACC Pak. Ya, wukuf di Arafah itu sampai maghrib, jadi harus dilakukan. Kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf wajib bagi jamaah haji. Setelah wukuf di Arafah, setelah melontar jamarat masuk ke Mekah, seorang jamaah harus bertawaf 7 kali di sekeliling Ka'bah. Nah, itu. Kemudian rukun haji itu adalah bersa'i, melakukan sa'i. Ya, berlari-lari di antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali putaran. Kemudian bertahallul, menggunting rambut minimal 3 helai, dan laki-laki dianjurkan rambutnya dicukur semua. Kemudian yang terakhir tertib. Tertib itu artinya didahulukan yang pertama, diakhirkan yang terakhir. Nah, ini anak sekalian. Kemudian kita pindah ke yang berikutnya. Pelaksanaan ibadah haji. Jadi tata cara pelaksanaan ibadah haji itu langkah-langkahnya pertama melakukan ihram di miqat. Kemudian melakukan wukuf di Arafah. Mabit di Musdalifah, mabit di Mina dan melontar jamarat, bertahallul, melakukan tawaf ifadah, melakukan sa'i, melakukan tawaf wada. Setelah tata cara
langkah-langkah pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang terakhir, larangan berhaji. Pertama, tidak boleh melakukan hubungan suami istri ketika kondisi masih sementara berumrah atau berhaji. Tidak boleh bermaksiat, tidak boleh bertengkar dengan orang lain, atau tidak boleh melakukan akad nikah, memotong kuku, mencukur rambut, memotong pepohonan yang ada di Masyaril Haram. Masyaril Haram itu adalah wilayah-wilayah yang ada di sekitar Mekah, yaitu seperti wilayah Arafah, wilayah Musdalifah, Mina, Mekah, itu namanya Masyaril Haram. Terus tidak boleh memakai wangi-wangian. Itu diantaranya larangan-larangan yang harus dijauhi ketika orang dalam kondisi berhaji. Yang terakhir adalah sekalian sunnahnya. Ketika kita berhaji itu ada sunnah-sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Pertama, memperbanyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu diperbanyak. Kemudian yang kedua, kita banyak berzikir, mengingat Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan lainnya. Bacaan yang mudah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Baca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran. Kemudian bagi yang melaksanakan haji kiran atau haji ifrad, melakukan tawaf yang namanya tawaf kudum. Tawaf kudum itu adalah tawaf sunnah bagi orang-orang yang melaksanakan model haji ifrad dan haji kiran. Baik, sampai di materi terakhir ini ada yang bertanya, silakan. Yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan sesuatu yang mungkin Anda sudah pernah mendengarkan sebelumnya yang kaitannya dengan haji. Kalau tidak ada, jadi saya anggap kalian memahami semua. Maaf Pak, teman saya ada yang belum masuk. Belum selesai. Ya, itu ntar ya. Baik, saya akan melontarkan satu permasalahan di sini, anak sekalian, yang kalian nanti bisa diskusikan. Yaitu, bagaimana seumpamanya kalau kalian menemukan dalam proses ibadah haji itu ada orang yang tersalah dalam melaksanakan manasik haji. Contohnya begini, ada orang yang sudah berumroh, ya, ada orang yang sudah berumrah di Bir Ali, berniat untuk melakukan haji, tetapi ketika dia masuk Mekah, dia mengambil haji tamattu. Dia bertawaf di sekeliling Ka'bah cuma 3 kali putaran, karena di sekeliling Ka'bah itu kondisinya kalau siang hari sangat panas, terus orang berdesak-desakan. Dia nggak tahan. Kemudian pulang ke hotelnya, ke maktabnya, itu pakaian ihramnya dibuka, lalu memakai pakaian biasa. Menurut syariat Islam itu pelaksanaan hajinya tidak sah karena telah membuka pakaian ihramnya sebelum tiba waktu yang telah ditentukan. Apa yang Anda akan lakukan kalau menemukan orang-orang seperti ini? Apa solusinya agar jamaah haji ini bisa kembali dalam jalur betul-betul melaksanakan manasik haji secara baik dan benar. Ya. Jadi saya bentuk 2 kelompok, yaitu kelompok pertama itu ketuanya PJ Kurdis. Sedangkan kelompok kedua ketuanya itu PJ Vicky. Ya. Didiskusikan, nanti diungkapkan di sini apa yang kalian bisa ungkapkan dari solusi yang kalian bisa sampaikan. Kemudian ada sekalian, jadi ini ada
lembar kerja. Ya, lembar kerja penilaian peserta didik itu nanti diisi. Ya, jadi di sebelah atas itu ada nama ya yang harus diisi. Nanti ini diambil, dicoba di scroll ke atas tuh. Ya, kita lihat yang di atas, yang paling atas. Ya, yang ini kan ada itu nama. Identitas, mata pelajaran fikih, tema tentang hukum pelaksanaan ibadah haji, tata cara berhaji, nama, kelas, semester ganjil. Ya. Jadi ini lembar penilaian ini nanti diisi ya, yang nama. Baik, anak sekalian. Ya. Jadi sudah ada solusi yang kalian bisa dapatkan. Coba dari kelompok satu orang yang memberikan jawaban. Kelompok 2. Ya, jadi kita apakan ini orang yang seperti ini yang tersalah dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya. Baik. Ya karena waktu, jadi saya mengambil solusi bahwasanya kalau kita menemukan orang-orang seperti ini, langkah yang kita lakukan itu adalah mengajak orang tersebut untuk memulai lagi pelaksanaan ihram. Jadi kita ajak untuk mengambil ihram di miqat. Jadi di Mekah itu ada 2 tempat untuk bermiqat. Ada yang namanya Ji'rana, ada yang namanya Tan'im, sekitar 5 sampai 7 km itu dari Mekah. Jadi kita bawa jamaah itu ke Tan'im atau ke Ji'rana. Lalu kita mulai di situ berniat ihram, memulai dari awal. Jadi setelah mandi, berwudu, salat sunat 2 rakaat. Setelah salat sunat 2 rakaat, kita berniat ihram labbaik Allahumma umratan bagi yang akan mengambil haji tamat. Setelah berniat ihram di Ji'rana atau di Tan'im, kita bawa jamaah itu masuk ke Mekah. Lalu menuju Masjidil Haram, kita bersama-sama bertawaf 7 kali putaran di sekeliling Ka'bah. Setelah itu kita ajak sa'i 7 kali putaran. Setelah itu kita bertahallul, memotong rambut 3 helai paling sedikit. Nah, jika jamaah ini mengambil haji tamattu, berarti sela-sela pelaksanaan umrohnya, maka jamaah itu udah bisa mengganti pakaian ihramnya menjadi memakai pakaian biasa. Nanti memakai pakaian ihram lagi ketika akan melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Jadi selama masa penungguan banyak berzikir, banyak berdoa. Setelah sampai tanggal 8 Zulhijjah, siap-siap menuju Arafah untuk melaksanakan haji. Begitu caranya, solusinya seperti itu. Ya. Baik, anak sekalian, ya sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, baik, jadi nanti itu lembaran kerjanya itu, lembar penilaiannya itu diisi dan sebagai kesimpulan bahwasanya jamaah itu ya kalau mau berniat melaksanakan ibadah haji, dia harus betul-betul memahami manasik. Jadi harus paham betul apa-apa saja syarat, apa-apa rukun, apa-apa saja wajib haji. Karena dengan memahami dengan baik manasik haji,
tata cara pelaksanaan ibadah haji itu, maka itu akan mengantar seseorang menjadi haji mabrur. Tentu sebelum mengetahui syarat-syarat rukun dan wajib haji itu, yang terlebih dahulu harus tahu adalah hukum pelaksanaan ibadah haji itu, agar keimanannya di dalam hati kokoh. Ya, bahwasanya haji itu adalah ibadah yang diwajibkan bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Orang istiqomah. Itu dulu dipahami betul hukum pelaksanaan ibadah haji. Ya. Apakah kita termasuk orang yang mampu atau tidak? Kalau belum mampu jangan dipaksain. Akan tetapi kalau kita sudah mampu disegerakan. Dan itu akan menjadi persoalan di hari akhirat. Kalau kita mampu, ternyata kita menyanyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Karena nikmat yang diberikan Allah itu berupa harta, berupa jabatan, dan lain sebagainya, itu akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Termasuk dalam masalah kemampuan kita istita'ah dalam berhaji. Kalau mampu, segera ya melaksanakan ibadah haji. Jangan ditunggu sampai tua, karena ya umur nggak ada yang tahu. Ya, kalau sudah tiba masanya, maka ya umur itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Karena itu ya kalau kita sudah istita'ah, maka segera. Baik sekalian, nanti tindak lanjutnya pembelajaran kita ini di pembelajaran berikutnya adalah kita akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan haji tamattu. Baik, sebagai penutup, mari kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.